yang Aurora-nya diambil, Suyo-nya dihilangin. Yep. Hylos-nya juga dihilangin. Hylos Shift. Di first Di first band-nya nggak Yes. boleh muncul. Tapi ya kita akan lihat karena kali ini akan ada perubahan The Mongols untuk first pick mereka. Sedangkan second pick-nya ada di Suyo? Silio. gimana? Di game sebelumnya pun Suyo di second band loh. Iya, player second band ban itu. sih terakhir. Chipnya open juga tadi ya. Iya, nah itu Jadi dia. bisa di-ban lagi Suyo-nya atau mungkin akan nge-ban yang lainnya kah? Atau mungkin akan tetap priority sekarang untuk The Mongols ngambil Hilda? Karena tadi kan diambil sama Insilio kan Hilda. Yep, Hildanya ntar Dipakainya sama Maniac. Hylos sih, ini Hylos open ya sebetulnya dari Insilio. Tadi kita lihat ada Hylos yang terselipkan dan mungkin bisa jadi perebutan tersendiri. Ya ini cukup dilematis nih berarti dari Insilio. Mereka prefer mau respect area mana nih? Hylos atau Alpha loh di respect loh. Alphanya yang justru menjadi opsi baiting. Hylos Hilda terbuka. Oke, Suyo pun juga terbuka sebenarnya. Yes, betul. Tapi tergantung lah pengen ngambil ke arah mana. Karena kalau pengen ngambil ke arah Hilda dulu, Suyonya Justinian sih kemarin udah dikasih tahu ya. Udah ada pembuktiannya ya. Bang seperti apa. Jadi menurutku ngambil Suyo di sini juga nggak masalah. Nanti kalaupun memang ada Hilda, balas dengan Fofish juga masih kuat menurutku. Walaupun beda gameplay ya. Sebenarnya mirip-mirip gak sih? Tadi mereka ada Hilda aja mereka bisa face ya kan? Hmm. Bisa melewati, bahkan matahin game plan agresifnya. Dan pilihannya Hylos dari The Mongols. Wow, tadi baru banget aku bilang ya. Hylos lebih prayo Ya. daripada Suyo. Betul. Dan terbukti kan sekarang. The Mongols. Jadi thank you juga Bang KP untuk notes-nya. Penting sih ini. Hylos kunci banget loh untuk negara-negara Bruno? yang khususnya dari Oh, Mongols kali ini. Hilda yang masih menjadi pilihan. Oke. Dan Suyo-nya kali ini nggak masuk layer 2 band ya. Prioritas dulu nih untuk Insilio yang tertinggal 1 poin atas The Mongols. Suyo dan juga Hilda, tipikal dua fighter lagi yang dibawakan. Justru sekarang gantian kalau Luoyi di tangan dari Mongols menurutku juga menjadi salah satu hal yang sangat baik sih. Tapi dengan Yev yang udah ditutup juga, menurutku selain dari Luoyi masih ada Vexana juga nih. Untuk ngejaga bagian depannya agar nggak bisa asal masuk nih dari teman-teman Insilio. Karena balik lagi Vexana dengan Deathly Grass menurutku itu yang membuat patahnya pergerakan dari Suyo dan juga Hilda. Namun Fovius masih belum jadi priority dan justru ngambil ke arah Khalid plus Aurora terlebih dahulu. Main setup lagi yang akan dilakukan oleh The Mongols. Iya, counter setup yang bisa dimaksimalkan ya. Ngambil power hero dari Reaper, sedangkan dari teman-teman Insilio ngejawab langsung juga nih 2 hero yang ya mungkin bakal jadi ancaman ya. Setidaknya mereka butuh mid lane yang agresif. Di lain sisi memang power imitasi resource-nya Valentina ini emang mematikan ya. Dan banyak jujurnya ini resource-nya bakal mumpuni untuk bisa dia kontribusikan di area team fight back-nya Insilio. Tapi masuk ke fase banning selanjutnya. Granger akhirnya masuk ke bagian dari banning ya. Duanya sama-sama belum punya opsi godless sebenarnya. Tapi ya respect jadi pilihan yang wise ya. Oke. Dengan adanya Granger yang di-ban, tenang saja, Bruno-nya masih open. Namun masih bisa di-ban juga sih dari masing-masing tim. Beatrix-nya juga masih ada karena itu yang tipikal-tipikal muncul terus tuh dari kemarin. Aku justru penasaran mana Hereth gitu kan. Tapi kalau untuk teman-teman dari Mongols ada chance-nya masih, tapi mungkin gak terlalu besar dibandingkan dengan Insilio untuk mengeluarkan Hereth Godlane. Karena untuk magic potensialnya udah ada 2 nih, dari Hylos dan juga Aurora. Nah itu dia. Akan mengarah ke area God Lane juga kah dari The Mongols pertanyaannya? Atau mereka coba untuk menutup ke area power dari satu badan lagi ya mungkin. Itu dia Tigreal-nya terlebih dahulu ya dengan persepsi Hilda kembali di area XP. Jadi keputusan yang wise, next mungkin Edith juga bisa jadi concern. Tapi kalau kita bicara dari Insilio, ya itu dia mereka mau target banning ke area ring hero lagi sih oke ya. Kayak Bruno yang tadi di-mention atau Beatrix, Herith. A lot of option banget kalau ngomongin ke area God Lane. Atau balance banning ya. Dengan nutup ke area 1-1 justru ternyata. Wah ini, nggak bisa ya. Tapi masih bisa untuk Insilio sih. Cici XP lane ini menurutku bakal bagus sih untuk Insilio. Gak apa-apa di Hildanya itu dibawa pindah ke arah Roamer ya. Karena dengan tipikal Khalid dan juga Hylos, mereka kan fast movement speed ya, fast mobility ya. Curtain Calls yang bakal bisa megangin mereka banget gitu loh. Dan memberikan damage yang impresif juga lah. Sisanya mungkin untuk di arah jungle ya dari The Mongols. Masih belum kelihatan juga nih karena Suyo udah turun. Kalau pakai Nolan agak bahaya depan Hilda. Jadi ujung-ujungnya fighter. Tapi apalagi fighter yang masih bisa open. Karena dengan alpha yang udah gak ada, mungkin menurutku ya yang paling wise
Julian sih. Julian. Ide terlebih dahulu yang menjadi pilihan Ben. Atau mau ngincer early, Martis juga masih bisa. Kalau untuk fighter ya kita ngomongin possibility fighter. Untuk Mongol sih jungler ya. Iya. Kita lihat Bruno terlebih dahulu nih yang jadi pilihan akhirnya ya. Buat sosok Don, maksimalin carry continuous damage yang saat ini juga yang sudah dijelaskan juga ya. Dengan adanya Malefic Gun ini damage range-nya bakalan jauh lebih enak lagi. Buat continuous damage Bruno. Cuman ya yang masih kita sematkan nih pertanyaan dari junglernya. Mau mainin karya series fighter? Dietrix ya itu dia. Atau assassin nih? Power buat Assassin menurutku yang paling masuk untuk sekarang Nolan sih. Nolan. Kalau Hayabusa sepertinya untuk early powernya ini bakal bisa kemakan banget sih sama Hilda gitu. Sementara kalau Nolan seenggaknya masih ada fast dash lah. Dash yang bisa di spam juga gitu menurutku. Untuk Assassin ya. Sisanya Assassin lagi siapa masih luas banget sih kayak Link masih terbuka. Tiba-tiba Fredrin nih keluar. Fredrin sih lumayan. Karena nggak ada Alpha kan? Jadi secret weapon ya. Kan? Tapi ya Julian ya masih di fighter moment dulu nih dari The Mongols. Level 3 apalagi dia juga udah sama halnya bisa mainin carry early pressure ya. Wow, Akai pick. Oke, Akai yang udah di pick oleh teman-teman dari Insilio sementara dari Julian The Mongols. Menurutku ini bakal jadi power seenggaknya untuk menghindari adanya early pressure yang terlalu berlebihan datang dari Hilda. Level 3 udah aman banget dan bisa pindah ke tempat yang lainnya. Namun menurutku pemilihan Akai di sini sangat-sangat wise dengan adanya tipikal yang bakalan nempel banget dari teman-teman The Mongols lagi. Setidaknya pisah team fight itu adalah hal yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Insilio karena mereka punya tipikal pick off yang sangat kuat dari adanya Hilda dan juga Suyo. Wow, itu dia ya, satu hero terakhir dan bisa dibilang juga ini penghancur strat banget sih untuk perebutan karya objektif netral yang tadi persentasenya itu minim banget dipegang oleh tim Insilio. Dan apakah dengan adanya pick seperti ini mampu untuk membuat tim Insilio bisa mengamankan poin kemenangan dan membawa kita semua untuk masuk ke game yang ketiga? Karena nampaknya memasuki hari yang kedua ini menjadi momen yang krusial bagi tim-tim untuk bisa masuk ke babak Swiss Stage M6. So without any further ado, let's get jump to the land of Jump untuk melihat visualisasi dari 10 hero tersebut. Yes, so ini dia untuk game kedua match pertama kita antara The Mongols lawan Insilio, di mana adanya Zetsu dan juga Justinian. Ini head to head yang bisa dibilang sama-sama fighter, tapi kita sudah mulai jarang melihat Julian yang turun. Yang keluar kebanyakan fighter itu adalah kalau nggak Alpha, ya Suyo. Alpha, Suyo kebanyakan. Ya, shiftingnya ke sana ya, dua hero tersebut nih yang nggak pernah absen. Sekalinya terlepas ya dipakai, tapi kalau kita lihat juga dari segi set emblem yang dibawakan ya, oh ini agak sedikit berbeda. Si Bruno-nya ngambilnya karya full damage loh, bahkan menyelipkan Master Assassin di sana Ji untuk mengoptimalkan 1v1. Ya, untuk ngecakin early-nya tentunya, karena untuk pasif dari Bruno udah sakit banget dengan adanya critical chance yang bisa ditambah, otomatis bisa auto critical dari arah early-nya. Bedanya sama Beatrix adalah dia mencoba untuk mengambil bagian stabilnya dengan weapon mastery yang dimana bisa mengamplify power dari Legend Sword dan juga Blade of Despair untuk menguatkan early powernya. Tinggal cari gold aja sih, ini speedrun mana yang dapetin gold lebih banyak, dia yang bakalan lebih kuat menurutku untuk masing-masing gold lane. Wah, ini kita bicara space dan privilege yang bisa diberikan oleh 4 pemain lainnya nih untuk masing-masing gold ya. Apalagi bicara ring tadi dapetin privilege yang enak banget dan ini nggak boleh sampai terjadi lagi untuk Don sebagai poros late game bagi tim Insilio yang membutuhkan poin. Ya dengan pattern yang sama ya, kalau kita bicara soal game yang kedua, ini memang tempo yang mereka bawakan karakteristiknya slow but sure. Dan taman bermain mereka ya di turtle. Yes, betul. Dengan turtle setup di turtle pertama ya mungkin yang bakal bikin semuanya pecah. Cuman ingat power dari Akai untuk turtle pertama sepertinya masih level 3, belum level 4. Jadi masih ada chance untuk The Mongols bisa kontes dengan keras. Dan sejauh ini dari Zetsu masih membekali dirinya dengan area purple buff. Dan nampaknya first blood out of nowhere berhasil diamankan di area bottom lane. Ditukar dengan yang satu buah objektif turtle yang kiri diamankan ke tim Insilio sepaket. Lagi dengan area sang jungler yang harus diketumbang. Lihat bagaimana serangan balik yang mematikan Lovely. Nyaris saja menjadi sasaran tapi nampaknya Lovely still survive. Dan tidak ada pertukaran lain yang bisa diamankan oleh tim The Mongols di area satu. Oke, dari Insilio dia mencoba untuk mengambil karena turtle-nya terlebih dahulu, namun gak ada yang bisa megangin dari Mikey-nya. Dan ini adalah hero yang digunakan di game pertama tadi dan membuahkan kemenangan untuk teman-teman dari The Mongols. Setup dengan Frigid Glacier yang sangat-sangat baik, ngebuat akhirnya
power dari Hilda itu benar-benar ke-delay banget. Begitupun juga dengan Lovely yang belum level 4. Dengan Lovely belum level 4, otomatis gak bisa menjauhkan dengan efisien teman-teman dari Mongols. Yang pada akhirnya tadi satu kena pick off kan. Dan yang kena pick off itu tadi yang kenanya, Jungler. di tangan dari jungle. Power yang hilang. Mahal sih Zetsu yang tadi Zetsu. nggak dapet jalan banget. Yes. Dan posisinya juga udah kehalau sama Trifight effect-nya juga nggak sih dari Reaper tadi. Dan so far di area bottom lane ini nggak bagus untuk down ya. Karena 1v1 situation tadi yang kita udah bahas juga dari set emblem yang mumpuni sebetulnya 1v1 ya. Tapi out of nowhere bisa di-reduce dengan baik oleh Ring. Ini jadi bekal tersendiri nih buat Ring yang udah dapetin poin eliminasi di awal. Ya, dan sekarang ngebuat The Mongols di posisi yang bisa dibilang lumayan ketat lah sama Incilia. Seenggaknya Incilia bisa lumayan diuntungkan dengan adanya early damage mereka dan tim fight setup mereka yang menurutku bakal sangat-sangat kuat asal Mikey-nya hilang dulu nih. Karena menurutku yang bikin The Mongols kuat itu dari Mikey-nya aja. Mikey-nya ya. Bankai itu lebih ke arah untuk jaga bagian depan, siap untuk pulang, udah gitu loh. Tapi untuk damage besar dan sisi gedenya itu emang dari Mikey sih. Dari segi posisi, area yang luas juga. Dan sejauh ini Tartan Yaman Kala Incilia tidak membuat mereka ngelit dari objektif poin eliminasi ya. Karena platingan gold di area bawah juga tipis-tipis sudah bisa diambil oleh sosok Ring. Dia lagi megangin banget temponya. Dan harusnya ini bakal ada bantuan dari Ring ke area objektif netral Turtle kedua yang sebenarnya udah mulai dipantau. Dan kali ini kayaknya nggak boleh sampai luput dari pandangan pemain-pemain The Mongols. Karena mereka yang justru udah mulai megang kendali dari Turtle yang kedua. Walaupun kali ini Shenli-nya dipaksa untuk memulihkan diri dengan area Quick Sand Guard. Masih coba untuk mulai dipantau dari ke arah kejauhan dari sosok maniak. Dan Turtle-nya kini sudah direset kembali bagi kedua belah tim. 5 orang langsung dari tangan The Mongols ya. Mereka mencoba untuk zone out lagi dari Turtle-nya. Tapi emang harus berhati-hati banget dengan power dari Akai. Yang menurutku menjadi powernya banget nih untuk Incilia. Dengan dari heavy spin-nya yang bisa jauhin dari Mikey. Bisa seenggaknya ngejauhin Zetsu juga. Karena agak sedikit tricky untuk bisa memaksimalkan skill power dari Julian. Apalagi dengan tipikal kalau tiga-tiganya terpakai. Ya udah semuanya punya cooldown di waktu yang bersamaan. Ngebuat Julian agak sedikit awkward kalau abis mengeluarkan skill ketiganya. Dan ditambah lagi di sini sosok Lovely-nya udah ready buat menghancurkan strat ya. Ini jadi tantangan tersendiri nih buat Zetsu masuk di tengah-tengah tim fight Turtle yang masih terus ditarik ulur. Belum ada komitmen lebih jauh nampaknya bagi kedua belah tim. Justinian juga udah mulai take over, tapi Turtle reset Mikey, flicker for offensive memberikan ini satu buat Saing War untuk Rigid Glacier yang tidak mengenai target operasi. Dan nampaknya Pangkai yang membuka karya Glass Pathway juga bisa dihindari oleh pemain-pemain dari Incilia dan banyak resource mahal yang tidak menguntungkan bagi tim The Mongols. Top dan juga bottom lane akhirnya menjadi dead lane banget nih untuk kedua belah tim. Dan mereka benar-benar fokus banget ke arah turret. Mikey, Red of Ice-nya sudah mulai tertrigger, tapi punishment yang manis bisa dilakukan oleh seorang Mikey dengan artinya 1 poin eliminasi mengarah ke arah sang jungler Turtle. Juga udah mulai di-poking, tapi nampaknya teman-teman dari Incilia memaksa untuk team fight dengan area conceal play. Lovely menghimpit ke arah sang jungler itu dengan nyawa. Dibalas dengan adanya nyawa dari pemegang retribution Turtle-nya kali justru di-track over dengan manis oleh pemain-pemain dari Incilia yang melalui damage yang diberikan oleh seorang Reaper. Oke, agak sedikit miscom tadi kayaknya ya dari Zetsu, di mana pergerakan dari Lovely ternyata dengan conceal nih ya, dia masih di posisi yang bisa di-reach oleh Lovely dan akhirnya dijepit ke dinding. Dikenakan damage yang lumayan besar dari Reaper, apalagi dengan Reaper tipikalnya kayaknya bakal menuju ke arah Starling Side dengan dia menggunakan emblem Blaze Might seperti itu. Apalagi kalau kita ngelihat dari segi mid lane powernya, Mikey ini juga udah gak ada Pride of Ice, jadi lumayan harus berhati-hati. Di area mid lane pun ada satu buah serangan selanjutnya. Rigid Glacier yang memang tidak mengenai target, tapi jalan pulang terhambat yang membuat akhirnya Lovely terpanis. Meanwhile, di area bottom lane, pertukaran selanjutnya pun kembali diamankan yang tidak begitu adil ketika Ringa harus tumbang begitu saja di area bottom. Bahkan Reaper kali juga udah mulai gocekan lagi dari area Arcane Shade dan juga Shadow Strike. Lihat kopian dari Rigid Glacier yang juga udah mulai membekukan karena sosok Bangkai. Revitalize memang aktif, tapi damage yang dia tahan terlalu besar. 1v3 situation, bahkan 1v4. Yang membuat akhirnya 2 player tumbang dari The Mongols. Solid banget permainan dari Incilia dengan mereka tahu persis apa yang mereka harus lakukan. Seperti contohnya di bawah dengan adanya pergerakan 3 player push yang dilakukan oleh Bruno, Hilda, dan juga Valentina. Ngebuat akhirnya Incilia dapetin 1 bottom lane turret dan bahkan dapetin combo-combo yang udah mulai kelihatan jadi. Dimana dengan adanya Lovely, di saat dia ngejepit orang itu maniak, semua damage-nya masuk dengan sangat-sangat enak. Apalagi dengan dia yang menggunakan Conclusive Blast. Sementara itu kalau kita ngeliat dari Valentinanya, seenggaknya 1 utility sudah di tangan, yaitu dengan adanya Glowing One. Ngebuat dari segi healing powernya Bankai, itu nggak bisa optimal banget. Walaupun udah pakai Revitalize. Yes, dan ada pelajaran berarti yang didapatkan oleh Maniak nggak sih?
first itemnya langsung Radiant Armor, Ji. Setelah tahu kuncinya The Mongols yang memang ada di mid lane-nya juga. Ya nggak sih? Dengan adanya power Mikey yang dari tadi kita udah lihat di posisi-posisi krusial dia masih bisa menyelipkan poin eliminasi 2-0 bahkan dari segi KDA ini jadi keputusan yang wise banget. Dan tempo dari tim fight-nya juga udah mulai menurun walaupun kali ini komitmen dari teman-teman The Mongols adalah memberikan distractions lebih tapi Lovely masih bisa sustain healing damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari tim The Mongols. Tapi menurutku Mikey untuk game kali ini juga lumayan agak-agak gimana ya, easy trigger finger lah. Dengan dia banyak banget ngebuka Freeze Glacier di posisi yang ada yang enak, ada yang enggak juga gitu loh. Jadi enggak benar-benar bisa di set up banget nih untuk melawan teman-teman dari Incilia. Sementara tipikal Incilia kan emang bermain nyatu kan. Jadi menurutku Freeze Glacier ini penting banget untuk dibutuhkan bagi Mikey. Dan aku juga masih belum melihat banyaknya Sherlyn menggunakan Raging Sandstorm-nya sih. Ya, Raging Sandstorm-nya lumayan agak sedikit berbeda nih. Ketahan banget nih Shenley ketika nggak dapetin early power ya. Sedangkan tim The Mongols kali sudah mulai memancing kembali pertikaian di area Lord. Dengan dibukanya satu buah Glorious Pathway dari Bangkai. Informasi yang jujur mahal tapi belum ada battle spell juga yang bisa di-trigger. Karena tidak ada nyawa ya, masih tarik ulur aja. Lihat bagaimana Yustinia berhasil bisa selamat tapi Frigid Glacier-nya connect. Bahkan di follow up dengan damage yang diberikan oleh seorang tim membuat akhirnya one man down dari Incilia Team. Disusul lagi 3 area Lovely yang tumbang menyisakan 3 pemain saja. Dan apakah kali ini tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh pemain-pemain dari tim Incilia? Itu yang aku bilang dengan adanya Frigid Glacier yang penting datang dari Mikey. Sekalinya dapat langsung 3 player terkena. Walaupun hanya yang tumbang 2, tapi setidaknya itu udah mulai bisa ngebuat turning point kembali untuk teman-teman dari The Mongols. Maka dari itu mereka langsung mencoba untuk langsung aja ke Lord, tapi ingat 2 detik lagi 2 player tersebut akan hidup. Jadi ya, dan maka kali ini mereka coba untuk memaksakan kembali di mana satu pemain tumbang Shenley-nya hilang di tangan seorang maniak. Dan apakah distractions yang terjadi membuat Incilia menggagalkan siasat The Mongols untuk bisa masuk ke area Lord. Agak terlalu panjang untuk setup ke arah Lord tadi dan bahkan jadinya turning point lagi nih untuk Lord yang udah diamankan di tangan dari Incilia berkat Frigid Glacier dan masih bisa ditukarkan dengan adanya 1 poin eliminasi yang sebetulnya masih belum bisa dibilang worth it untuk The Mongols. Sebenarnya tadi lawan 2 orang yang sudah tumbang tadi ya Cipi ya. Kan tadi kita juga ngeliat tuh dengan adanya Rings dan juga Bangkai yang tadi akhirnya recall kan. Tapi justru ngebuat ya balik lagi kuantitas dari teman-teman The Mongols itu juga kurang Pi. 3 lawan 4 masalahnya. 3 lawan 3 masalah tadi kan. Yang ngebuat akhirnya ya udah pergerakan dari The Mongols pun juga ditahan habis-habisan walaupun 2 orang tumbang dari Incilia dan gak dapetin ke arah Lordnya. Ini jadi kerugian ya dengan adanya keraguan-raguan The Mongols untuk bisa set up ke area Lordnya jujur. Dan Incilia kali ini yang mengambil alih objektif Lord yang sudah mereka upayakan untuk bisa mendapatkan advantage yang melimpah. Inner turret-nya masih bisa ditahan ya, itu tinggal 1 hentakan aja hilang ya. Dan wah ini poros turret-nya dilihat bagaimana Justinian bakal coba untuk bisa mundur terlebih dahulu. Dan ternyata ini masih menjadi good news ketika central turret-nya tuh tidak tersentuh. Ya sama-sama tapi ya dari masing-masing tim mid lane turret outer-nya ini masih utuh semuanya. Tinggal gimana cara untuk nge-push ke arah depan sana. Karena melihat dari damage deal-nya Justinian pun juga dengan frontline yang kuat-kuat. Kayak contohnya Hilda dan juga power dari Bruno, main backline dan Akai juga untuk bagian frontline. Dengan tidak adanya Alpha, ini yang ngebuat front to back-nya Incilia tuh tebel banget gitu loh. Beda sama The Mongols di mana Shenlyn. Dari tadi kita ngeliat banyak banget pokingan yang diterima oleh Shenlyn menggunakan tendangan volleyball dari Bruno dan itu dia nggak kuat untuk nahannya. Karena balik lagi tipikal hal itu karena yang tebel banget ke tanker lebih ke arah momentum. Namun sayangnya untuk di game kali ini aku nggak terlalu banyak melihat momentum dari Raging Sandstorm-nya Khalid yang dimiliki oleh Shenlyn. Iya ya, Shenlyn-nya benar-benar berhasil dibatasin nih ya. Wah belajarnya cepet banget nih dari tim Incilia ya. Ketika melihat kali kedua mereka harus face power dari satu hero-nya Shenlyn itu sendiri untuk Khalid. Tapi ini masih jadi game yang so-so ya, walaupun... Ini 200 doang loh, itu 50 sekarang tuh bahkan. Iya, gold gap-nya. Gold gap-nya pun udah road to equal. Beda level ya. mungkin ya. Dari segi experience-nya gitu yang mungkin jadi satu faktor ya. Dan belajar dari kesalahan The Mongols setup di Lord selanjutnya ini mereka perlu pertimbangan lebih jauh lagi gak sih? Pertama buka rumput dulu gak sih yang pasti dari The Mongols. Karena menurutku itu yang gak bisa selalu dilakukan oleh The Mongols. Karena Bangkai tadi ngebuka Glorious Pathway juga masih dengan keadaan yang belum begitu mendapatkan info di mana musuh berada. Hal yang sama dengan Shenlyn yang dari tadi dia benar-benar nahan banget momentum untuk ngebuka Raging Sandstorm di arah belakang.
di momen paling belakang juga. Ya. Bedanya sama teman-teman dari Insilio adalah mereka konsisten untuk bisa ngejagain high groundnya mereka dengan menahan Kandonnya dan juga menahan Reaper untuk bisa menjadi sisi power terbesar dengan mengcopy power dari Aurora. Itu dia, yang kali ini mereka juga udah mulai memancing kembali team fight. Ada satu buah Glorious Pathway dan Raging Sandstorm yang dari tadi dibahas dipaksa untuk keluar untuk mundur ke area belakang justru. Untuk menghindari serangan yang diberikan oleh pemain-pemain dari tim Insilio mengingat Lord yang sudah muncul. Lord Enhance yang kembali menjadi perebutan. Siapa akan komit duluan? Mungkin ini jadi satu sign untuk mereka bisa mendapatkan keuntungan karena bangkainya juga udah mulai terkikis. Dan damage yang diberikan oleh seorang Reaper Mikey flicker for offensive disusul dengan dia Richard Glacier featuring Ring yang membuat akhirnya satu pemain down dari tim Insilio. Dan tidak ada pertukaran bisa diberikan dan didapatkan oleh Insilio dari hilangnya player tersebut. Lagi dan lagi bangkainya pulang dengan Lovely yang udah pulang juga. Jadi Romer sama-sama Romer ini lagi pada nggak hadir nih untuk kedua belah tim. Apakah mereka akan mencoba untuk melanjutkannya? Karena menurutku kalau untuk lanjutin masih kuat banget apalagi dengan adanya Rins yang menurutku udah power untuk lawan Hilda. Yes, maniaknya ini mungkin jadi satu faktor penghambat ya. Boleh. Sehingga ada adu Glorious Pathway kali ini dilakukan tapi hanya teori ancaman belaka. Tidak ada serangan-serangan lanjutan yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari kedua belah tim. Dan perbedaan kuantitas ternyata nggak jadi jaminan buat The Bongos lagi-lagi untuk karya Lord yang sudah mulai mereka poking. Tapi lihat Don memberikan diri untuk show off di depan. Maniak juga udah mulai megangin kaki karya mana karena Ringnya tumbang. Dan Lordnya di take over dengan dia retribution shutdown. Memang diamankan tapi tidak begitu adil ketika tiga player bahkan. Dari The Bongos tersila begitu saja dive in moment. Bangkai mundur dengan Glorious Pathway tapi masih bisa terkena. Satu buah semburan panas yang diberikan dari Arcane Shadow juga Shadow Strike. 4 player hilang untuk pertukaran yang tidak begitu adil. Satu momen saja dengan adanya Justinian yang tiba-tiba masuk dan bahkan langsung mendapatkan Lord, nge-steal Lord dengan begitu mudahnya. Namun lihat bagaimana pergerakan di depan sana. Insilio tetap memaksa dan akhirnya mengamankan game kedua. Di match pertama kita, 1-1 untuk kedua belah tim. Dan aku juga melihat bagaimana potensi dari Insilio. Mereka punya konsistensi yang sangat tinggi dari game kedua ke atas. Dari game pertama di hari kemarin kita ngelihat bagaimana Insilio bermain lumayan disiplin. Tapi di game kedua dan selalu di game kedua, keagresifannya itu naik sangat-sangat tinggi. Berkali-kali lipat. Dan ini yang ngebuat akhirnya Insilio menang untuk di game kali ini. Pertama, kemauan mereka sih dalam mau take risk menurutku. Dan emang yang kedua, Suyonya lepas. Ya, dengan adanya Suyo yang jadi prioritas ya, tidak lagi menjadi second choice. Bagi kedua belah tim, ini nampaknya jadi strategi handal untuk Insilio bangkit di game yang kedua. Karena ya itu dia, mereka fast learner banget di game kali ini ya. Dengan cara mereka belajar dari kesalahan. Yang tadi kutilik juga posisi dari Maniac yang respect banget nih sama Mikey punya satu buah gerakan ya dari sosok Auroranya dengan first itemnya Radiant. Ini jadi satu kunci ya, faktor kunci juga untuk teman-teman dari Insilio bisa secure kemenangan. Apalagi ketika early advantage tidak didapatkan. Ini juga jadi struggle effect tersendiri buat Sherlyn akhirnya ya. Sherlyn tadi untuk bisa mainin karya power agresifnya melalui Khalid. Beda banget dengan adanya Khalid di game yang pertama. Oke, kalau misalnya kita ngeliat untuk di Khalid first pick kan, karena itu kan yang diutamakan oleh Mongol sekarang. Menurutku dari segi gameplaynya oke, ini bakalan jadi salah satu power juga untuk bisa nge-reach ke bagian marksman belakang gitu loh. Tapi makin kesini untuk di game kedua aku ngeliat kok nggak terlalu banyak gitu loh Raging Sandstorm yang bisa dibuka gitu loh. Bahkan tadi di teamfight besar-besaran pun itu nggak terlalu banyak kan adanya Raging Sandstorm yang kebuka gitu loh. Yang datang dari Khalid power yang dibawakan. Bahkan kalau misalkan kita ngeliat lagi, lebih ke arah untuk adanya Aurora yang duluan ngebuka setup team fight. Bukan Glorious Pathway, bukan Raging Sandstorm, tapi Aurora dengan flicker, Freeze Blast, Frigid Glacier. Selalu dibuka dengan itu. Ya niat dan juga hasilnya bagus, tapi risknya itu sangat besar. Dengan kalau ada apa-apa menuju ke arah Auroranya, dia nggak punya skill escape untuk bisa cabut di keadaan yang gak enak. Mentok-mentok yang bisa dia gunakan adalah Bright of Ice-nya dia, and that's it gitu lah. Bisa juga tetap angkat rock jalan kaki. Serba salah momen ya. Next step-nya apa ya? Hilang. Otomatis dari Mikey ya, berhasil di reach, berhasil dipunish. Masih kecil lah untuk hidup. Super duper kecil jujur untuk Mikey di game tadi ya sebagai opener yang jujur jadi keputusan yang gak begitu wise yang bakal kita lihat lah dari sisi item build-nya, set emblemnya tersendiri ya. Seperti apa yang diamankan oleh kedua belah tim ya, khususnya dari teman-teman The Mongols yang sebetulnya di game tadi juga lumayan banyak keraguan gak sih Ji? Lumayan banyak keraguan untuk The Mongols dari game pertama. Tapi emang kalau dari Insilio emang gameplaynya mereka kayaknya game pertama
dibikin emang disiplin banget dah. Tapi Mhm. untuk di game keduanya udah berbeda banget tuh. Walaupun dengan draft yang bisa dibilang lumayan mirip ya. Karena sama-sama ada Hilda juga kan tadi. Mhm. Hilda ya bedanya sekarang di sini ada Suyo dan udah nggak pakai Beatrix kalau nggak salah tadi di game pertama. Ya. Gitu loh. Itu yang ngebuat adanya perbedaan lah dari Incilia dan juga Dembongos antara game 1 juga game 2-nya. Tapi ya aku harus jujur untuk di game kedua kali ini pilihan Kara Julian itu sebenarnya untuk bisa menandingi power damage yang dimiliki oleh Suyo. Tapi tanpa adanya power pick off dari satu orang gitu loh. Untuk roamer deh biasanya. Kalau nggak Kaja, Jauhead ya Chow. Walaupun Chow-nya udah di-ban, pilihannya masih ada ke beberapa yang lain. Nah ini yang ngebuat Julian tuh agak sedikit struggling. Alasan kenapa Julian selalu dipasangkan dengan adanya power pick off itu pertama untuk bikin adanya snowball effect. Yang kedua emang udah jelas early gameplaynya dia kalau genging itu kenceng banget damage-nya. Masuk ke menit-menit akhir team fight-nya itu juga bakalan kuat kalau udah ada snowball dari awal. Cuman kita kan ngeliat nih dari tadi Zetsu digangguin banyak banget sama Hildanya dan gak dapetin early power juga yang ngebuat akhirnya tipikal Julian untuk di game kali ini gak bisa bertahan lama di arah depan. Iya, dan masuk ke area objektif Turtle dan juga Lord ini jadi concern yang berat banget nih buat Zetsunya itu sendiri ya untuk teman-teman dari tim The Mongols. Dan kalau kita bicara soal set emblem ya di awal Ring memang bisa handle 1v1 situation ya, walaupun memang kalau kita bicara emblem yang dibawakan juga Master Assassin yang tadi dimaksimalkan oleh sosok Don. Tapi setelah stick team fight, setelah adanya gabungan-gabungan dari rotasi pemain-pemain tim Incilia ya mulai screeningnya, ini yang membuat akhirnya ada batasan-batasan yang sulit untuk bisa dipatahkan ya oleh sosok Ring ya. Berbeda banget privilege yang bisa dia torehkan, apalagi tadi kita udah mention di awal ya. Space dia untuk farming untuk kedua belah god lane ini menjadi satu tumpuan. Dan itu nggak terjadi buat Ring untuk game yang kedua. Iya dan untuk Ring sendiri untuk di game kali ini ya lebih ke arah nggak dapetin space juga nggak sih dengan adanya power dari Akai. Yang menurutku menjadi salah satu power pick juga nih untuk di game kali ini. Penggunaan Akai untuk ngepecahin team fight-nya itu bener-bener bagus banget datang dari Incilia. Apalagi dengan mengingat mereka punya tipikal yang single targetnya kuat-kuat semua. Kayak Bruno sama Hilda juga yang dibawakan. Suyo juga single targetnya lumayan kuat gitu. Walaupun area juga dia masih bisa. Sementara untuk damage terbesarnya emang datangnya dari Don untuk di game kali ini gitu loh. Dengan 57.000 damage yang udah dikeluarin, apalagi dengan duo frontline yang kayak gini, ditambah nggak ada yang bisa loncat ke belakang, ngebuat akhirnya Don itu bener-bener kuat dan dengan positioning yang bagus juga gitu. Ngebuat dia bisa free hit tanpa banyak kena death. Iya, sandbagnya pun bangka ya yang dari tadi Ya. Growth Pathway-nya cenderung gagal untuk bisa dapetin karya perolehan poin yang bisa dibutuhkan nih oleh teman-teman dari The Mongols yang percentage objektifnya pun minim ya, ini di-lead oleh teman-teman dari Incilia dan MVP presented by GoPay jatuh di tangan Maniak ya dengan permainan early pressure-nya juga sih. Respect terhadap Radiant Armor ini yang gue suka banget di first itemnya ya, belajar dari kesalahan ya untuk Maniak dengan 2 kali Hilda diamankan nampaknya jadi jawaban banget untuk dia deserve MVP di game yang kedua. Betul, dengan Blade Armor, dengan Radiant Armor, pokoknya semua yang berbau armor dia bawakan untuk di game kali ini. Dan emang dari segi Blade Armor ini juga yang bakalan menjadi power utama lah kasarnya untuk bisa mendinai power dari Julian dan juga Beatrix. Lah kok Julian ya? Julian juga besar damage-nya dari enhance attack-nya. Ya. Itu yang ngebuat akhirnya Maniac bisa punya waktu yang lumayan banyak lah untuk di game kali ini nge-pressure bagian depannya. So kita juga akan ngelihat untuk highlightnya bakal berjalan seperti apa. Karena dari awal game kita ngelihat adanya jepitan yang ini nih yang jadi domino effect. Awalnya kenanya cuma ke arah dari Zetsu, tapi Zetsu pun juga nggak bisa ngebalesin yang otomatis ada sedikit lebih banyak kill point di tangan dari The Mongols, tapi untuk objektifnya itu dipegang terus-terusan sama Incilia. Iya, padahal tadi sih mereka udah bisa secure junglernya dulu ya. Dan akhirnya perjalanan untuk teman-teman dari The Mongols untuk masuk ke objektif lainnya pun digagalkan dengan adanya aksi-aksi dramatis ya. Aksi-aksi dramatis di turtle terakhir dan ya ini udah jadi momen telak juga gak sih? Karena memang gamenya juga cenderung cepat ya, jadi diamankan oleh teman-teman dari tim Incilia ya untuk game kali ini. Weapon tercipta dan gak ada yang banyak bisa dilakukan ketika yang gak ada siapapun di area high ground-nya. Iya, dan aku juga ngelihat dengan adanya power dari Hylos yang lumayan besar juga kan tadi untuk di arah first pick-nya. Dengan first pick, tadi first pick Hylos ya? Iya. Baru abis itu ke Khalid kan? Ya lumayan besar untuk pick-nya dengan niatan mungkin untuk ngejaga juga bagian depannya untuk langsung bisa ditabrak oleh Hylos. Tapi ya